Salam sejahtera. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dasar-dasar ilmu politik yang saya buat. Saya atas nama Fitri Klopo, NIM 20030300083, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Sebelum kita masuk pembahasan setiap bab, saya cuma mau mengingatkan saja bahwa dalam pembahasan kali ini saya mempersingkat waktu, karena dalam pembahasan setiap bab itu sangat panjang, jadi saya mempersingkat sehingga tidak mengulur waktu. Kita masuk dalam bab yang pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang perkembangan dan definisi ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Definisi ilmu politik. Dalam definisi ilmu politik itu terdapat negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi. Bidang-bidang ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik dipandang semata-mata mengenai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling berpengaruhi. Bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan yang ke-19 banyak dipenuhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasan mengenai kurikulum Fakultas Ilmu Hukum sebagai mata kuliah ilmu politik. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ada kala dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangkakan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal menimbulkan pertanyaan, apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu, dan karakteristik ilmu pengetahuan. Berdasarkan eksperimen ilmu estetika dapat menemukan hukum-hukum dan yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Oleh karena itu, pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang secara umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1946. Kita masuk dalam definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mengenai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gama Girima orang Yunani kuno, terutama Plato, yang
yang mendefinisikan ilmu politik. Mereka yang mendefinisikan ilmu politik pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan dapat diterima baik atau sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Dalam bentuk paling buruk adalah perbuatan, kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam ini terdapat negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan keinginan para pelaku tersebut. Pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dan politik menyangkut keputusan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan bersama maksudnya. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembagian atau alokasi ialah pembagian penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah pembagian dan pengalokasikan nilai-nilai secara singkat. Bidang-bidang ilmu politik ada teori politik, lembaga-lembaga politik, partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, serta hubungan internasional. Dalam teori politik itu ada sejarah perkembangan ide-ide politik dan sebagainya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat, yang mana hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lain itu seperti sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosiologi ialah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usaha memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dan hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Apabila jasa sosiologi terdapat perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Pada masa ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran analisis kebijakan hendak digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan kesejahteraan negara. Hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Psikologi sosial adalah mengkhususkan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Hubungan ilmu politik dengan geografi. Faktor yang berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis, desakan penduduk, daerah yang berpengaruh luas, yang berpengaruh politik, dan sebagainya. Hubungan ilmu politik dengan
ilmu hukum. Terutama di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang. Kita masuk dalam pembahasan pada bab yang kedua mengenai konsep-konsep politik. Dalam bab yang kedua ini yang akan dibahas yaitu teori politik masyarakat negara. Di dalam negara ini akan dijelaskan mengenai definisi negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, istilah negara dan istilah politik lainnya. Teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori melalui memakai konsep-konsep lahir dan dalam pikiran. Di dalam teori dalam politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga-lembaga, tujuan dan sebagainya. Filsafat politik mencari penjelasan yang mendasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta. Teori politik sistematis. Teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisik dan epistemologi. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antara kelompok-kelompok yang biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga-lembaga. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan itu mengatur hubungan-hubungan manusia dan dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Tadi sudah diperjelas di atas mengenai negara, dia sudah mencakup definisi unsur-unsur negara. Jadi singkat kata tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah tadi di atas sudah diperjelas. Tujuan dan fungsi negara. Seperti ini, tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi setiap negara melepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimal fungsi yang mutlak. Sekarang kita masuk dalam fungsi negara. Itu ada beberapa fungsi negara, yaitu melaksanakan penertiban, menguasakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan. Hal ini diperlakukan untuk menjaga kemungkinan seseorang dari luar. Untuk ini negara melengkapi dengan alat-alat pertahanan persenjataan. Yang berikut itu menegakkan keadilan. Fungsi negara untuk menegakkan keadilan. Konsep kekuasaan. Di dalamnya terdapat definisi di antara konsep-konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak diherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya. Sumber kekuasaan. Mengapa seorang berlaku mempunyai kekuasaan? Apa sumber dari kekuasaan seorang berlaku? Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan, otoritas atau wewenang,
Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang, dan legitimasi. Seperti dengan konsep kekuasaan, di sini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Pengaruh seperti telah diuraikan sebelum, suatu konsep yang selalu dibahas bersama dengan kekuasaan adalah pengaruh. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Kita masuk dalam pembahasan yang berikut, bab yang ketiga. Bab yang ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Di dalam bab ini yang akan saya jelaskan yaitu pengantar pendekatan. Dalam pendekatan itu terdapat pendekatan legal atau institusional, pendekatan perilaku, pendekatan neo-Marxis, teori ketergantungan, pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusionalisme baru, dan berikutnya. Ilmu politik mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan munculnya berbagai pendekatan seperti pendekatan legal, pendekatan institusional telah disusul pendekatan legal, pendekatan institusional telah disusul dengan pendekatan perilaku, di mana mereka saling berkaitan, yang mana pendekatan legal berkaitan dengan pendekatan perilaku, pendekatan lainnya. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab munculnya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan sangat pesat, ia akan ketinggalan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sejarah pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Para Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis untuk membedakan mereka dengan orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Lebih tepat lagi, mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil. Teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori-teori ini yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitian pada hubungan antara negara dan dunia. Maksudnya negara, dunia pertama, dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang
belakangan sesudah pendekatan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas. Pengikut dan pendekatan ini menimbulkan kejutan karena merancangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menuju ke arah manusia ekonomi karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan politik publik. Pendekatan institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya yang mana dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok. Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik diuraikan di atas adalah pengetahuan, analisis dan polemik antara para sarjana yang kadang-kadang sifatnya telah memperkaya kasana analisis, seperti sering terjadi dalam perdebatan intelektual pihak-pihak yang bersangkutan dan lain sebagainya. Kita masuk dalam bab yang keempat. Di dalam bab keempat ini, bab keempat demokrasi. Dalam bab keempat ini kita akan membahas tentang beberapa konsep mengenai demokrasi konstitusional, sejarah perkembangan demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik, demokrasi konstitusional abad ke-20, dan perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal macam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government. Demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak wewenang dalam terhadap warga negaranya. Ya. Kita masuk dalam bab yang kelima. Komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Dalam bab 5 ini yang akan dijelaskan itu pengantar mengenai isi bab ini, ajaran Karl Marx, yang mana beliau adalah sosok yang berpengaruh dalam komunisme demokrasi. Perkembangan mekanisme di Uni Soviet, pandangan mengenai negara dan demokrasi rakyat, demokrasi nasional. Sejarah telah dijelaskan sebelum demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya. Ajaran Karl Marx. Pada pemulihan abad ketiga kaum Eropa Barat menjadi yang kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial.
Karl Marx juga banyak mengancam keadilan ekonomi dan sosial sekelilingnya, akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui ilmiah, dan karena itu pasti akan terlaksana untuk membedakan ajaran dari gagasan-gagasan sosial. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Demokrasi pada tahap ini menurut pakar ahli demokrasi demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas dengan jalan mereka dari pihak-pihak tersebut. Demokrasi rakyat. Menurut peristilah komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar, yang mana pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. Demokrasi nasional. Perubahan sikap ini berdasarkan konsep bahwa kemenangan komunis dapat dicapai melalui transisi damai. Untuk pertama kali dicetuskan oleh para ahli. Kritik terhadap komunis dan runtuhnya kekuasaan komunis. Di pembahasan kritik terhadap komunis dan runtuhnya kekuasaan komunis, mana adanya perselisihan antara kedua belah pihak dalam yang menentang komunis untuk menggapai tujuan yang berbeda dari kedua belah pihak. Kita masuk dalam bab yang ke-6, Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar ini kita akan menjelaskan mengenai pengantar, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar, konstitusionalisme, ciri-ciri Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar dan konvensi pengganti Undang-Undang Dasar, perubahan Undang-Undang Dasar, suplementasi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis, Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar Indonesia. Pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yang constitution menjadi undang-undang dasar. Dan rupa-rupanya para penyusun Undang-Undang 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan undang-undang sesuatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Umumnya dapat dilakukan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai negara. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya.
Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun undang-undang satu negara berbeda dengan negara lain, satu diperhatikan secara cermat dari ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta hubungan antara berbagai negara yang misalnya federal dan negara kesatuan. Yang kedua itu hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights kalau dibentuk naskah tersendiri. Prosedur mengubah undang-undang yaitu berupa amandemen. Undang-undang dasar dan konversi. Setelah ditemukan bahwa setiap undang-undang mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana dilahirkan dan merupakan hasil dan keadaan material. Di samping itu ada konvensi berdasarkan putusan-putusan hakim. Konvensi-konvensi ini telah memungkinkan undang-undang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau pengembangan zaman. Pergantian undang-undang. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan undang-undang, yaitu tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Tahun 1949 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Tahun 1950 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat juga. Tahun 1999 Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Perubahan undang-undang. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undangnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Suprema Undang-Undang Dasar. Undang-undang berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-undang dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat undang-undang berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Yang mana itu membedakan bahwa dalam pembuatan itu badan-badan pengurus dalam mengamandemen undang-undang itu berbeda. Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar tidak tertulis salah satu undang-undang ini dianggap tak tertulis. Undang-undang seperti undang-undang di Inggris, undang-undang ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah. Tetapi jika diselidiki benar-benar, ternyata bahwa sebagian besar undang-undang dasar Inggris itu terdiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen-dokumen resmi. Undang-undang dasar tertulis. Undang-undang dasar tertulis seperti Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak menyebut adanya partai politik. Hal ini diatur dalam undang-undang. Memang timbulnya partai politik terjadi di luar dugaan dan harapan dari para negarawan. Undang-undang dasar fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. Undang-undang dasar fleksibel itu gagasan mengenai undang-undang fleksibel berdasarkan konsep supremasi parlementer. Dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau
batalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu. Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan suatu undang-undang. Undang-undang dasar yang kaku. Jika kita mengadakan perbedaan berdasarkan perumusan tersebut di atas, maka ternyata bahwa jauh lebih banyak undang-undang dasar bersifat kaku daripada undang-undang dasar yang fleksibel. Kebanyakan undang-undang dasar dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen undang-undang biasa. Konstituante dibubarkan pada saat tugasnya selesai, maka dirasa perlu untuk memberi pedoman bagi generasi mendatang mengenai prosedur perubahan undang-undang atau amandemen. Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa undang-undang yang berlaku telah beberapa kali diganti, yaitu Undang-Undang 1945, kemudian diganti UUD RI 1949, lalu diganti dengan Undang-Undang Sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang 1945. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai pandangan lain mengenai fleksibel tidaknya suatu undang-undang. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang 1945 mengubahkan bahwa kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh zaman berubah. Waktu cukup untuk memikirkan suatu undang-undang dasar sampai ke pasal-pasal kecilnya. Malahan kalau pembaca aturan tambahan dari Undang-Undang Dasar yang ditentukan bahwa 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai makalah dasar-dasar ilmu politik. Saya mempersingkat waktu, saya membaca inti-inti setiap pembahasan dalam bab-babnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kosakata dalam penjelasan tersebut. Saya minta maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, yang mana saya harus secara daring menjelaskan suatu makalah yang saya buat, hasil presentasi yang saya buat. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan berkati selalu, dan saya dengan berbangga hati mengucapkan banyak terima kasih. Shalom Pak.